Shalom Bapak Ibu saudari terkasih. Saudaraku, saya akan melanjutkan tentang Kristologi, yaitu tentang siapakah Yesus Kristus Tuhan kita itu. Saudara, kalau kita kemarin sudah belajar bahwa Yesus Kristus adalah Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah yang sudah ada sejak semula, dan Firman itu adalah Allah, kita sudah pelajari. Sekarang kita akan beranjak, lebih maju lagi, kita akan menjawab pertanyaan dari orang-orang yang terus-menerus menuduh bahwa Yesus Kristus Sang Firman itu adalah ciptaan. Sehingga kalau orang menyembah pada Yesus, maka dia menyembah ciptaan, dan itu dosa. Begitu ya saudaraku ya. Jadi anggapan dari mereka yang berkata Yesus Kristus adalah ciptaan Allah. Nah, mereka selalu dengan semangat membuktikan bahkan dari ayat-ayat firman Tuhan bahwa Yesus adalah ciptaan yang tidak boleh disembah. Begitu ya. Nah, saudara, kita akan jawab akan pendapat tersebut. Ya, sedikit informasi, itu pendapat yang muncul ya sejak zaman dahulu oleh seorang imam bidat Arius, saudaraku ya, imam yang menjadi bidat atau bidat Arius. Arius ini menyebarkan ajaran bahwa Yesus diakui sebagai firman, tetapi firman itu adalah ciptaan. Itu pendapat dari Arius, imam Arius yang ini menyebar Yesus ciptaan gitu ya. Nah, sampai akhirnya sampai hari ini ada sekte-sekte kelompok-kelompok Kristen yang punya pendapat berpegang pada ajaran Arius. Mereka disebut kelompok Arian. Ya. Jadi kelompok Arian ini meyakini akan hal itu. Nah, kalau saudara ketemu dengan jenis orang-orang yang dengan gigih ingin membuktikan pada Anda bahwa Yesus adalah ciptaan, maka kita perlu belajar. Dan pelajarannya ada pada hari ini. Kita akan lihat, saudaraku, Yohanes 1 ayat yang ketiga. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini menunjuk pada Sang Firman. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi Firman adalah yang menciptakan segala sesuatu, begitu ya. Dan tanpa Dia, tanpa Firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah menciptakan akan apa saja melalui Firman-Nya. Kalau kita bandingkan dengan kitab Bereshit, kalau saudara lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1, di sana kita lihat bagaimana ketika pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu Bereshit bara Elohim metasamayim ve'et haaretz, itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kita akan lihat di ayat yang kedua, itu Kejadian 1 ya tadi ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi di situ ada Allah mencipta, ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Kata melayang-layang itu bisa juga ditafsirkan dengan mengerami. Seperti induk ayam mengerami akan telur yang dieraminya supaya terjadi kehidupan. Bukankah roh itu yang memberi hidup? Kemudian ayat 3, nah ini berbicara tentang firman. Berfirmanlah Allah. Ya, dalam bahasa Ibrani dikatakan Wayomer Elohim, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi sebelum Allah menciptakan apa saja, selalu Dia memakai firman-Nya. Dengan demikian kita akan temukan bahwa Allah pencipta, roh Allah memberi kehidupan, dan firman Allah itulah yang mengeksekusi akan penciptaan. Wayomer Elohim, Yehior, Wahior, ya jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, saudaraku,
dari sini kita tahu bahwa firman itu bagian dari Allah pencipta. Kemarin kita sudah belajar bahwa firman Allah adalah Allah, ya. Saya kasih contoh bahwa ketika saya berbicara kepada orang, ya orang itu mau membantah dengan berkata, itu kan suara Bapak, itu bukan Bapak, ini kan konyol, saudara. Ya, misalnya saudara melakukan sesuatu yang melanggar hukum melalui perkataan saudara yang direkam, begitu ya, yang direkam di dalam sebuah tayangan sosmed misalnya. Kemudian saudara harus mempertanggungjawabkan akan perkataan Anda. Anda kan tidak bisa ngeles, ya, mengelak dengan berkata, itu memang suara saya, tapi itu bukan saya, kan tidak bisa gitu. Demikianlah bagi Allah, firman-Nya adalah dirinya. Jadi firman dan Allah tidak bisa dipisahkan. Ini yang harus kita fahami, ya. Ini pelajaran yang lalu, saudara. Nah, sekarang bagaimana kita menjawab ketika firman itu menciptakan segala sesuatu, seperti ini ya, Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3 ini, bahkan sama seperti apa yang tadi kita sudah baca di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Maka sesungguhnya kita tahu bahwa firman itu adalah pencipta segala sesuatu dan firman itu adalah Allah yang mencipta. Kan begitu, saudara? Nah, ketika firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, 14 ya, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sesungguhnya siapakah Yesus Kristus itu? Dialah pencipta segala sesuatu, alam semesta termasuk pencipta Anda dan saya. Nah, sekarang orang-orang dari kelompok Arian, ya, yang melanjutkan ajaran bidat Arius, mereka memakai satu ayat untuk menyoal tentang Yesus itu adalah ciptaan menurut keyakinan mereka atau pandangan mereka yang sesat itu. Saudara, dalam Wahyu 3 ayat 14, ini adalah ayat yang selalu dimunculkan di dalam perdebatan dengan kelompok saksi Yehova misalnya, atau kelompok-kelompok turunan dari mereka yang meyakini akan ajaran dari bidat Arius itu. Yaitu begini, ayat 14 ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, ini menunjuk pada Yesus, saksi yang setia dan benar. Bukankah manusia Yesus adalah saksi, satu-satunya saksi yang setia dan benar tentang siapakah Allah itu. Kemudian kalimat berikutnya ini yang seringkali digarisbawahi oleh mereka dan selalu disajikan kepada orang-orang Kristen yang tidak punya dasar untuk menggoncang mereka. Ini loh buktinya Yesus adalah ciptaan. Di situ dikatakan, saya ulangi ya, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus itu adalah ciptaan, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Allah itu menciptakan Yesus terlebih dahulu, begitu ya. Nah, saudaraku, ini adalah pemikiran yang kelihatannya logis, tapi sebetulnya sesat, saudara. Kata permulaan itu dalam bahasa aslinya arche. Arche itu ada banyak makna. Dan saya akan tampilkan bahwa arche, makna yang salah satu makna dari arche itu adalah yang pertama kali menurut urutan, begitu ya. Menurut urutan waktu. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu, alam semesta, apa saja yang Dia ciptakan, maka Allah mencipta melalui apa, saudara? Melalui firman. Ya, ini jawabnya ini, saudaraku ya. Allah kan mencipta melalui firman. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus, Yesus adalah firman.
Kita harus tahu itu dulu kan, kita pegang itu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Nah, sekarang begini. Misalnya taruh kata, ini Alkitab, saudaraku ya, ini Alkitab. Alkitab ini ciptaan. Saya taruh kata saya Tuhan, Allah begitu ya. Saya ingin menciptakan Alkitab. Dengan apa Allah menciptakan ini, benda ini, begitu ya. Ini buku ini, benda ini, saudaraku ya. Yaitu dengan perkataan, betul ya, dengan firman. Nah, firman, ini firman, saudaraku ya. Ini aja ilustrasi ya. Jadi tadinya Allah pengen menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, begitu ya. Kemudian berfirmanlah Allah, jadilah buku, begitu ya. Firman Allah jadilah buku. Ini firman ya, saudaraku. Sudah, itulah kan prosesnya kan seperti itu. Allah berfirman jadi buku, maka buku itu jadi, kan begitu. Karena Allah Maha Kuasa. Nah, pertanyaan saudaraku, sebelum buku ini ada, harus ada apa saudara? Harus ada firman, betul kan? Berarti firman ini mendahului terciptanya buku, betul ya? Itu yang sebetulnya dijelaskan di dalam ayat 14 Wahyu pasal 3 itu. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dalam arti yang mendahului segala ciptaan dari ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah adalah misalnya buku ini. Ketika Allah menciptakan buku ini, maka dia pakai firman. Firman ini mendahului permulaan, artinya yang mendahului. Arche itu artinya yang mendahului segala sesuatu, yang awal. Dia mendahului menciptakan firman. Nah, kok sekarang dikatakan bahwa firman ini nempel di sini, menjadi ciptaan? Ya kan enggak gitu, saudaraku. Firman itu nempel pada diri saya. Ketika saya mau bikin atau mau menciptakan buku ini, maka saya memakai firman. Saya mengucapkan firman, Wayomer Elohim, Yehior, Wahior, gitu. Jadilah terang, maka terang jadi. Ini, saudara, bagian dari pencipta. Jangan dipelintir, saudaraku. Kelompok-kelompok yang mengatakan Yesus adalah ciptaan, itu melintir akan ayat ini. Paham ya? Kata arche yang mendahului, itu artinya seperti itu pemahamannya. Jadi kalau saudara nanti dibawa kepada perdebatan ayat tersebut, saudara jangan bingung, pakai penjelasan ini. Paham ya? Saya berharap satu penjelasan ini menambah akan pengetahuan kita di dalam kita menjelaskan tentang siapakah Yesus. Jelas, Yesus adalah Sang Pencipta. Jadi menyembah Dia sebagai Allah Pencipta itu kewajiban bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.